teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga yang nonton video hari ini sehat-sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini dengan aku Ludia. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bunyi dalam bahasa. Apa sih bunyi dalam bahasa itu? Kepo ya. Sebelum aku kasih tahu apa sih bunyi dalam bahasa itu, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua supaya kita bisa belajar bersama. Oke, let's go, kita belajar. Sebelum kita masuk ke materi bunyi dalam bahasa, kita akan membahas tentang fonologi terlebih dahulu. Fonologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa memegang peranan penting dalam memahami cara kerja bahasa. Salah satu kajian utama dalam fonologi adalah analisis bunyi berdasarkan jalur keluar udara, yaitu bunyi nasal dan bunyi oral. Pemahaman tentang bunyi nasal dan bunyi oral tidak hanya penting dalam teori linguistik, tetapi juga dalam aplikasi praktis seperti pengajaran bahasa, pelatihan artikulasi, dan pengembangan teknologi suara. Oleh karena itu, mempelajari kedua jenis bunyi ini menjadi sangat penting dalam studi fonologi. Pertama, bunyi nasal. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara keluar melalui rongga hidung. Dalam produksi bunyi nasal, velum atau langit-langit lunak diturunkan sehingga jalur udara keluar terbuka. Jalur udara ke hidung kebuka. Akibatnya, udara resonan melalui hidung sambil rongga mulut tertutup oleh organ bicara tertentu. Contoh bunyi nasal dalam bahasa Indonesia adalah huruf M, huruf N, dan huruf eng. Jadi apa bareng-bareng semuanya di rumah? Huruf N, dan eng. Oke, jadi huruf N itu contoh katanya adalah mama. Coba semuanya bareng-bareng di rumah ikutin ya, mama. Dan huruf N adalah kata nasi. Coba apa? Nasi. Oke, selanjutnya adalah huruf eng. Jadi huruf eng itu katanya adalah bang. Apa? Bang. Oke, bang. Selanjutnya itu ada bunyi oral. Jadi hari ini kita mempelajari dua jenis bunyi, bunyi nasal dan bunyi oral. Oke, bunyi oral adalah bunyi yang dihasilkan ketika aliran udara keluar melalui rongga mulut. Nah, dalam pembentukan bunyi oral, velum dinaikkan untuk menutupi jalur udara ke hidung sehingga udara hanya mengalir melalui mulut. Contoh bunyi oral dalam bahasa Indonesia adalah kata P. Kata P, T, dan S. Jadi ada 3 ya, huruf P, T, dan S. Kalau huruf P katanya itu papa. Apa? Papa. Dan huruf T itu katanya itu adalah tahu. Coba kalian di rumah juga mempraktekkan tahu. Dan huruf S itu adalah pada kata susu. Apa? Susu. Oke, pintar. Nah, di sini ada mekanisme produksi bunyi nasal. Nah, di sini ada cara kerja bunyi nasal dan bunyi oral. Di sini ada 2 perbandingan mekanisme produksi bunyi nasal dan bunyi oral. Yang pertama, komponen produksinya. Kalau bunyi nasal itu ada 1 jalur udara sama dua-duanya, dan kalau bunyi nasal itu melalui hidung. Apa? Hidung. Kalau oral itu melalui mulut. Nah, posisi velumnya kalau bunyi nasal itu turun sehingga membuka saluran ke hidung. Nah, kalau bunyi oral, posisi velumnya itu naik sehingga menutupi saluran ke hidung. Nah, yang ketiga ini ada resonansi. Resonansinya itu di rongga hidung kalau bunyi nasal. Kalau bunyi oral ada di rongga mulut. Dalam produksi bunyi nasal, resonansi utama terjadi di rongga hidung. Sedangkan dalam bunyi oral, resonansi terjadi di rongga mulut dengan beragam posisi artikulasi tari seperti bibir, lidah, dan langit-langit. Oke, selanjutnya coba kita akan mempraktekkan kita akan eksperimen bareng, kita mempraktekkan apa itu dari perbedaan bunyi nasal dan bunyi oral. Kalau seperti tadi kita berbicara saja,
kita tidak terlihat kan. Apa sih, mungkin kalian masih bingung nih yang di rumah. Coba kita eksperimen bareng-bareng di rumah ya. Kalian di rumah harus mengikuti apa yang aku lakukan juga. Oke? Yang pertama ini, tutup hidung kamu, lalu ucapkan kata mama. Kita bunyi nasal terlebih dahulu, oke? Coba tutup hidung kalian di rumah, lalu ucapkan kata mama. Ikutnya, mama, 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 mama. Oke. Jadi kalau kalian mengikuti praktek yang aku lakukan, pasti kalian merasa bahwa ada getarnya itu di hidung. Mama, mama, mama. Nah, coba seru banget kan? Coba kalian ikuti lagi dulu. Mama. Kata yang kedua coba, nasi. Nasi, nasi, nasi. Sama kan? Sama kata mama, mama, nasi. Nah, gitu untuk bunyi nasal, ada getarannya di hidung. Selanjutnya bunyi oral. Coba tutup hidung kalian lagi seperti tadi, tapi katanya kata bunyi oral atau huruf bunyi oral. Tadi huruf bunyi oral apa? P, T, dan S. Oke, coba tutup hidung kalian. Lalu ucapkan kata papa. Papa, papa, papa. Jelaskan, kalau bunyi nasal tadi sedikit berdengung di bagian hidung, tapi kalau bunyi oral tidak ada berdengung atau bergetar di bagian hidung. Coba kalian lakukan lagi. Papa, 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 keluarnya dari mulut. Coba kata selanjutnya atau tahu itu. Tahu, tahu, susu, susu. Berbeda kan? Coba kalian sekarang praktikkan dengan kedua bunyi tersebut. Mama, mama, mama. Papa, papa, papa. Tahu, tahu, tahu. Nasi, nasi, nasi. Berbeda kan? Jadi pasti kalau kalian mengikuti praktek yang aku lakukan, pasti kalian mengetahui perbedaan dari bunyi oral dan bunyi nasal. Sampai sini kalian sudah tahu. Jadi bunyi oral adalah bunyi yang keluar melalui mulut, sedangkan bunyi nasal adalah bunyi yang keluar melalui hidung. Oke, sekian, terima kasih untuk belajar kita hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi panjang dan bunyi pendek untuk pertemuan selanjutnya di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share ke teman-teman supaya kita bisa belajar bersama. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Terima kasih sudah menonton.